Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan disampaikan ialah yang berjudul Etika dalam Kewirausahaan dan Perspektif Syariah. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, dan habitat. Etika juga bisa disebut dengan kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ethos berasal dari kata ethos yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu sikap, kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan atas sesuatu. Ethos bisa dimiliki oleh individu dan juga masyarakat yang dibentuk oleh suatu kebiasaan, sistem, budaya, pengaruh, dan nilai-nilai yang diyakini. Kata ethos atau kerja telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu amilu, amal, ta'malun, ya'malun, wa'amilu, dan lain sebagainya. Amal ialah pekerjaan atau perbuatan yang telah disebutkan dalam Quran surah Al-Fatir ayat 10 dan sebagainya. Sedang amilu yang artinya bekerja telah disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 40 dan sebagainya. Wa'amilu yang artinya mereka telah mengerjakan telah disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 55 dan Quran surah lainnya. Ta'malun dan ya'malun artinya mereka perempuan bekerja dan mereka laki-laki bekerja. Telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 90 dan Hud 92. Sedangkan amaluhum dan amalum mereka bekerja yang telah disebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 41. Etika bisnis dalam Islam Ya'mal sedang bekerja yang artinya kepercayaan atau al-amanah menjadi debitur yang baik atau mudarib, menyelesaikan sesuatu dengan cara yang adil atau adalah transaksi yang saling ridha atau antaridin, larangan menipu atau al-khuda, menghindari penipuan atau adam al-ghish, menjaga komposisi barang atau jasa dengan tepat atau ifa al-kai wa al-mizan, larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik atau anwal an-nas bil batil, mencari rezeki yang halal atau halal, bersyukur atau al-syukr, seimbang atau al-tawazun, memaafkan dan membelas kasih atau al-af wal ghufr. Dan motivasi berbisnis adalah untuk akhirat, perlindungan terhadap alam, pemberdayaan masyarakat miskin dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan beberapa akad-akad sosial lainnya. Tetapi ada yang lebih mendasar, yaitu yang pertama, jujur dan amanah. Jujur dan amanah merupakan satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam sebuah usaha. Yang kedua, disiplin. Selain kejujuran dan amanah, hal lainnya yang perlu dijunjung oleh seorang wirausahawan adalah disiplin. Dengan kedisiplinan yang tinggi, maka seorang wirausahawan akan bisa membangun usahanya dengan baik. 3. Bertanggung jawab. Kejujuran, amanah, disiplin adalah nilai inti yang harus dijunjung oleh seorang wirausahawan. Akan tetapi, ketiga hal tersebut masih belum lengkap jika seorang wirausahawan belum memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang keempat itu syukur. Seorang wirausahawan yang tumbuh berkembang dengan baik memerlukan amunisi dalam dirinya, dan amunisi tersebut adalah rasa syukur yang harus ditumbuhkan dengan baik. Dengan kesyukuran yang tinggi, maka seorang wirausahawan akan mempunyai kekuatan yang berasal dari dirinya, dan hal ini akan menghasilkan kontribusi yang baik untuk masyarakat. 5 aspek dasar penjagaan ketahanan usaha. Yang pertama, penjagaan aspek manajemen. Bahasan terkait manajemen produk atau jasa tidak hanya berkisar pada aspek pemasaran saja, akan tetapi hal lainnya yang juga mendukung aspek pemasaran bisa dikembangkan pada peningkatan inovasi, memperbarui produk, dan menerapkan modal sosial berupa jaringan dalam bisnis. Yang kedua, penjagaan sistem akuntansi. Kurniawati Nugroho dan Arifin tahun 2012 dalam Fauzia 2015 menjelaskan bahwa masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi dalam menjalankan usahanya. Hasil penelitian Distalgia ini menyatakan bahwa UMKM sudah melakukan pencatatan atas penjualan, pembelian, persediaan, biaya gaji, dan biaya lainnya.
dan juga pelaporan yang mencakup laporan penjualan, pembelian, persediaan, dan pengajian. Yang ketiga, integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi dengan menjaga amanah, maslahah, dan antaridin, dan mitra bisnis. Integritas akan selalu diikuti oleh kompetensi. Yang keempat, penggunaan struktur modal dengan tepat. Kurangnya modal adalah alasan yang klis karena sering dikeluh oleh para pengusaha dimanapun mereka berada. Solusi atas kekurangan modal yang ada adalah banyaknya tawaran kredit dan pembiayaan yang berorientasi pada usaha rakyat. Akan tetapi, banyak di antara pengusaha yang tidak menggunakan modal yang didapat dengan baik dan efisien. 5. Penjagaan dari unsur kecurangan. Timbulnya kecurangan dalam suatu bisnis bisa jadi merupakan satu bentuk penipuan yang dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal dari usaha yang ada. Kecurangan ini bisa diantisipasi dengan penerapan teknologi informasi. E. Implementasi good profit dalam usaha. Good profit adalah antitesa dari bad profit, yaitu laba yang dihasilkan dari perilaku berekonomi yang tidak baik akibat kebiasaan yang tidak ramah lingkungan, boros, dan penuh dengan ketimpangan, menghindari segala bentuk usaha yang tidak baik. Perilaku yang tidak berkualitas dan perusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk etika dalam sebuah usaha yang harus dipegang teguh oleh para wirausahawan. Pi sama dengan TR min TC min BC, yaitu adalah Pi sama dengan keuntungan, TR sama dengan total revenue atau penerimaan total, TC total cost atau biaya total, C BC barokah cost atau biaya untuk keberkahan. F F common sense dan altruisme wirausahawan Islam. Common sense adalah kesadaran secara umum yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, ketika seseorang menyerobot antrian, maka ia tidak memiliki common sense yang baik. Given demand hypothesis adalah sebuah asumsi yang menyatakan bahwa produsen haruslah selalu memproses permintaan pasar. Permintaan pasar memang sejatinya awal dari titik terang sebuah usaha, karena jika permintaan tinggi, maka peluang produk untuk laku keras sudah ada di depan mata. Akan tetapi, seseorang wirausahawan tidak serta merespon secara langsung permintaan pasar, karena ia haruslah melakukan riset sejauh mana nilai maslahah dari produk yang sedang digemari oleh masyarakat tersebut. Terima kasih atas teman-teman yang telah mendengarkan video yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.